Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas mengenai komponen-komponen dari bahasa. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengenai parts of speech atau word classes, atau mudahnya adalah kelas kata. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga dimudahkan dalam mempelajari materi ini. Kelas kata dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama adalah noun atau kata benda. Noun atau kata benda itu bisa berwujud, ada juga kata benda yang tidak berwujud, ada juga kata benda yang dia merupakan sebuah nama. Contoh kata benda yang berwujud ada book, buku, girl, perempuan, car, mobil. Ini semua berwujud atau dapat diindra. Sedangkan ada juga jenis kata benda yang tidak berwujud. Misalnya freedom, goodness, affection, kebebasan, kebaikan, ataupun kasih sayang. Ini juga termasuk kata benda dalam kategori yang tidak berwujud, tidak bisa diindra. Ada juga jenis kata benda yang dia merupakan sebuah nama. Tukiem, Indonesia, Tegal, Jogja, dan seterusnya. Nama-nama itu termasuk dia adalah kata benda. Contoh, Tukiem has a car. Di sini yang saya tebalkan itu termasuk contoh dari kata benda. Misal, Tukiem ini kata benda karena dia merupakan sebuah nama. Car, dia merupakan kata benda yang berwujud atau bisa diindra. Contoh yang kedua, we want freedom in Indonesia. Kita ingin kebebasan di Indonesia. Nah, di sini ada kata freedom termasuk kata benda yang tidak berwujud. Indonesia termasuk kata benda yang merupakan sebuah nama. Itu contoh dari kata benda. Nanti di pembahasan spesifiknya akan ada materi khususnya berkaitan dengan noun. Ini hanya gambaran mengenai noun. Kelompok yang kedua atau jenis yang kedua adalah pronoun, kata ganti. Kata ganti umumnya biasanya terletak di subjek dan juga objek. Kalau dia terletak di subjek, bisa berbentuk atau bisa berupa I, you, they, we, he, she, it. Kalau dia terletak di objek, bisa berbentuk me, you, them, us, him, her, it. Tuh. Contoh, she is not as clever as I am. Dia itu tidak sepintar saya. Nah, di sini ada contoh she sama I yang merupakan pronoun. He asked me to join the competition. Dia meminta saya untuk mengikuti kompetisi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada dua contoh pronoun. Ada he, ada juga me. Gitu ya. Nah, ini gambaran umumnya saja dulu. Nanti ada materi khususnya berkaitan dengan pronoun atau kata ganti. Oke, yang ketiga adalah verb atau kata kerja. Kata kerja ada yang berupa keluarga be. Be ini memiliki keluarga. Apa saja keluarga dari be? Ada is, am, are, was, were, be, been, being. Ada 8 ini ya. Nah, teman-teman kalau bisa hafalkan ini, karena ini kedepannya akan banyak terpakai di materi selanjutnya. Is, am, are, was, were, be, been, being. Ada 8 keluarga be. Nah, ada juga kata kerja yang bukan keluarga dari be. Bukan keluarga dari be. Maka selain dari ini ya. Misal, kata kerja sleep, make, run, do, sit, have, tidur, membuat, berlari, melakukan, duduk, mempunyai. Itu adalah kata kerja juga. Tapi dia bukan termasuk yang 8 ini. Bukan termasuk dari keluarga be. Contoh,
I have much money. Di sini teman-teman bisa lihat di situ ada contoh kata kerja have. Have ini kata kerja yang bukan termasuk anggota dari be. Contoh lagi, I am playing a piano. Nah, di sini juga ada contoh am sama playing. M-nya kata kerja yang berupa be, keluarga be. Playing-nya berupa kata kerja yang bukan termasuk keluarga dari be. They are my family. Mereka adalah keluargaku. Nah, di sini ada contoh kata kerja are yang merupakan anggota dari keluarga be. Gitu ya. Itu contoh dari kata kerja. Intinya kalau teman-teman nanti menemukan kata-kata ini, maka dia termasuk kata kerja. Oke, berikutnya yang keempat. Yang keempat ada adjektif atau kata sifat. Adjektif atau kata sifat itu adalah kata yang menjelaskan noun ataupun kata yang menunjukkan jumlah dari noun. Intinya adjektif itu pasti berhubungan dengan noun, gitu ya. Adjektif sifat itu pasti berhubungan dengan yang disifati. Yang disifati ini berupa noun. Apa saja contoh kata sifat yang menjelaskan noun? Contohnya beautiful, big, white, hot. Ini adalah kata sifat yang fungsinya menjelaskan noun. Cantik. Cantik itu pasti menjelaskan misal cewek cantik ataupun rumah yang cantik, seperti itu ya. Pasti ada yang dijelaskannya. Ataupun kata yang menunjukkan jumlah dari noun. Kuantitas dari noun. Misal an, many, much, some, 1, 2, 3. Ini merupakan kata sifat yang fungsinya adalah memberikan kuantitas pada suatu kata benda. Itu juga termasuk kata sifat. Sebuah, banyak, beberapa, 1, 2, 3. Ini memberikan kuantitas pada kata benda. Contoh, a beautiful girl doesn't like a sweet cake. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada a beautiful. Ini termasuk kata sifat. Ini memberikan jumlah, memberikan kuantitas. Beautiful menjelaskan, gitu ya. A sweet juga sama. Ini adalah kata sifat yang menunjukkan jumlah dan juga menjelaskan noun dari kata cake, gitu ya. 2 boys order a cake and 2 cups of tea. 2 termasuk kata sifat menunjukkan jumlah. Juga kata sifat menunjukkan jumlah. 2 termasuk kata sifat, dia menunjukkan jumlah. Gitu aja untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Semoga bisa bermanfaat. Everyone can be better.